Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Khoirisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi, pendengar RRI yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, salam sehat Pak ya, sehat kabarnya? Salam sehat kembali, Alhamdulillah Mbak Desi, mudah-mudahan Mbak Desi juga seperti itu, khususnya para jemaah di seluruh Indonesia. Iya Pak, kami semua dalam keadaan sehat di studio dan ini informasinya bahwa kita masih, Indonesia ini ya, masih belum diperbolehkan untuk mengirim jemaah umroh selama pandemi belum terkendali. Nah, bagaimana informasi selanjutnya Pak? Silakan disampaikan. Memang kita baru beberapa hari yang lalu mendapat nota diplomatik dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi sudah membuka suspend atas 9 negara yang tersuspend sebelumnya. Satu di antaranya itu adalah Indonesia. Yang kedua, mereka juga menyampaikan bahwa vaksin Sinovac sedang dalam kajian atas persetujuan dari WHO. Nah, memang tidak menjelaskan secara langsung bahwa umroh belum dibolehkan untuk dikirim, tetapi di dalam diplomatik itu mengatakan bahwa yang boleh melakukan penerbangan langsung dari satu negara ke negara lain, bukan saja Indonesia. Indonesia adalah mukimin dan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi, kira-kira begitu. Oke, ya. Kita perlu luruskan juga, saya ingin konfirmasi ini ya, karena berita yang beredar menyampaikan bahwa ini umrohnya yang ditiadakan. Apakah bisa Anda pastikan bahwa umrohnya masih tetap ada, hanya Indonesianya saja yang belum diperbolehkan karena pandemi belum terkendali, atau mungkin ada negara-negara lain juga, Pak? Silakan disampaikan. Terima kasih Mbak Desi. Sekali lagi perlu saya sampaikan, umroh dan haji itu tidak pernah berhenti Mbak Desi ya. Kalau sampai orang tidak ada umroh, tidak ada haji lagi di Baitullah, itu sudah menjadi satu evaluasi yang sangat baik, sangat mendalam buat kita. Tapi yang jelas sampai hari ini pemerintah Arab Saudi masih membatasi, sekali lagi saya katakan masih membatasi untuk menerima kunjungan dari warga negara asing selain Arab Saudi atau mukimin dan ekspatriat yang tinggal di sana. Apa maknanya di situ? Bahwa memang masih ada batasan-batasan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka menerima kunjungan warga negara asing ke Arab Saudi, sebagaimana juga orang mau datang ke Indonesia. Saya kira standar sama pandemi hari ini semua negara. Halo Pak. Terputus rupanya ya, jaringan agak terganggu. Kami akan coba hubungi kembali Pak Khoirisi untuk bisa menyampaikan kembali kelanjutan informasi. Tadi di awal sebelum terputus disampaikan bahwa memang benar ya, jemaah haji ini belum diperbolehkan untuk diterbangkan untuk sementara ke Tanah Suci. Pak Khoirisi, mohon maaf tadi terputus, silakan dilanjutkan. Sekali lagi saya sampaikan, saya teruskan Mbak Desi ya. Memang belum ada diksi mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh terbang ke sana jemaah umrohnya, tetapi mengatakan masih terbatasnya orang-orang yang bisa berkunjung ke Arab Saudi, baik umroh maupun wisata biasa, dalam rangka standarisasi pengendalian COVID di masing-masing negara. Iya, jadi tidak khusus begitu disebutkan Indonesia, tetapi kepada negara-negara yang penyebaran atau jumlah kasus positif COVID-19-nya ini tinggi ya? Betul, kayak begitu. Jadi jangan sampai ada persepsi seakan-akan hanya Indonesia yang tidak boleh ke sana. Selama negara itu tidak bisa mengendalikan atau masih tingkat penyebaran COVID-nya masih tinggi, tentu tidak saja Arab Saudi, negara manapun tidak akan menerima kedatangan masyarakat satu negara yang COVID-nya masih dalam yang tingkatnya masih tampak sangat tinggi. Saya kira begitu. Pak Khoirisi, ini selama kebijakan suspend ini masih terus berlaku, lalu bagaimana kemudian Kemenak RI membuat kebijakan untuk para peserta terdaftar begitu ya, yang sudah terdaftar untuk umroh dan haji? Karena kita tahu untuk mendaftar itu kan tidak bisa hanya dalam waktu seketika atau dalam waktu dekat saja. Pengaturannya nanti akan seperti apa, Pak? Baik, Mbak
Desi, sekali lagi tentu pertama kita sudah melakukan komunikasi koordinasi dengan seluruh stakeholder kita, wabil khusus para penyelenggara melalui asosiasi. Bagaimana kita mempersiapkan protokol jemaah kita ketika kita akan memberangkatkan jemaah kita ke sana, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita sudah melakukan beberapa perubahan dalam regulasi, terutama dalam hal penyelenggaraan umroh di dalam masa pandemi. Nah, ketika kita bicara kedua hal itu, tentu ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Halo Pak Horizi. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Mohon maaf, saya dalam perjalanan ini, Mbak. Ya, saya masih bisa dengarkan suara Bapak. Silakan dilanjutkan Pak Horizi. Baik. Nah, tentu menjadi peran serta kita semua, wabil khusus para jemaah. Ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, Mbak Desi dan pendengar yang berbahagia, kita jangan berpikir tentang boleh atau tidak bolehnya kita menunaikan ibadah haji. Tetapi kita siapkan dulu diri kita. Apa persiapannya? Paling tidak ada 3 istitoah, Mbak Desi. Pertama istitoah ibadah, yang kedua istitoah perjalanan, yang ketiga istitoah keselamatan, kesehatan. Nah, ketika kita bicara istitoah kesehatan, maka pemerintah Arab Saudi mewajibkan, ya, sekali lagi saya ingatkan, mewajibkan setiap orang yang akan berkunjung ke Tanah Suci, ke Arab Saudi, wajib sudah melakukan vaksin. Minimal dua dosis vaksin yang digunakan. Kalau sesuai dengan yang ada di Arab Saudi, tentu ini sudah cukup. Tetapi apabila tidak, maka dia akan ditambah 1 dosis vaksin lagi. Apa maknanya di sini? Saya berharap yang penting calon jemaah, lakukan 2 vaksin dulu yang ada di Indonesia. Setelah itu baru kita berpikir berangkat atau tidak berangkat, kayak begitu. Oke, jadi harus ini mau menerima vaksin dulu karena ditetapkan peraturannya adalah sudah menerima vaksin. Pak, maksud pertanyaan saya tadi adalah ketika ada jemaah yang tertunda, artinya ada jumlah penumpukan nanti terjadi. Itu kemudian nanti akan terurai ketika sudah boleh diberangkatkan. Apakah nanti akan mulai lagi dari yang tertunda pertama, kemudian nanti akan tertunda ke selanjutnya begitu? Itu sudah diberikan arahan. Pertanyaannya terputus, Mbak Desi. Pak Horizi, yang ingin saya tanyakan juga adalah ketika ada 1 kloter yang kemudian tertunda untuk tahun ini dan tahun yang lalu, ini kemudian nanti akan dimulai lagi dari awal setelah dibolehkan untuk ke Arab Saudi, begitu Pak ya? Artinya akan ada penundaan-penundaan. Karena kita kan punya sistem peskam-pesep, ya, sistem yang udah diatur sedemikian rupa melalui regulasi dengan sistem komputerisasi. Jadi ketika 1 orang jemaah tertunda mundur, maka seluruhnya akan mundur. Ya, jadi harus bisa ikhlas ya menerimanya. Harus bisa ikhlas menerimanya karena situasi pandemi ini, Pak ya. Mau tidak mau harus diundur. Betul, Mbak. Betul. Tetapi kita juga kan bisa berharap, Mbak, kuota itu kan tidak given. Kuota itu kan fleksibel dia. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ketika nanti pandemi ini selesai, kemudian Arab Saudi sudah menata sedemikian rupa penyelenggaraan haji dan umrohnya ke depan, harapan kita jumlahnya bisa ditambah. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, amin ya. Iya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Horizi sudah bersama dengan RRI. Hati-hati di jalan Pak, semoga sampai ke tempat tujuan yang selamat Pak. Maaf, mungkin pendengar yang ini berbahagia kalau agak terputus-putus, memang saya sedang OTW, sedang menuju Banten dalam rangka sosialisasi juga. Mudah-mudahan jemaah haji bisa bersabar, bisa menerima kenyataan ini dan terus mempersiapkan istitoahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Bersama kami baru saja Horizi Dasir, PLT Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah bersama RRI menyampaikan informasi terkait dengan penundaan ya. Ini bukan hanya Indonesia pendengar, tetapi negara-negara yang belum bisa mengontrol perkembangan atau laju pandemi kasus COVID-19 yang positif di negaranya masing-masing, ini memang masih belum diperbolehkan untuk masuk ke Tanah Suci. Pendengar, kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Anda tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu Lintas ND Pagi akan hadir kembali untuk Anda. Pro 1, Kanal Inspirasi.